Pemirsa, budidaya porang kini sedang menggeliat di Indonesia, namun kurang optimalnya hilirisasi mengakibatkan penurunan harga jual umbi porang. Pengoptimalan hilirisasi diharapkan dapat kembali menstabilkan harga porang. Kementerian Pertanian sudah berkisar. Lebih lanjut, Ibnu Tanjung, praktisi porang asal Madiun, Jawa Timur, mengatakan target Kementerian Pertanian adalah pembudidayaan porang di Indonesia berkisar 50.000 hektar. Namun sangat disayangkan di hilir masih kurang optimal. Maka menurutnya saat ini panen umbi porang sangat rendah, berkisar 5 ribuan. Jika di Indonesia hilirisasi dioptimalkan, diharapkan harga porang kembali di angka 12.000 hingga 15.000 rupiah per kilogram. Terlebih pangsa pasar porang sangat menjanjikan, yakni Cina, Jepang, Korea, Vietnam, Myanmar, dan Thailand, bahkan akan merambah benua biru atau Eropa. Namun terlebih dahulu harus melalui negara lain di Asia. Diharapkan Indonesia dapat langsung ekspor ke Eropa. Jika itu terwujud, kemungkinan harga porang tetap stabil. Porang sebagian besar berkisar 80% dimanfaatkan untuk makanan. Dari target Kementerian Pertanian sudah berkisar 50.000 hektar. Ini yang sangat disayangkan, dihilirisasi masih kurang. Oleh karena itu, maka saat ini umbi porang harganya sangat rendah sekali, berkisar 5 ribuan. Makanya kalau hilirisasi diutamakan, nanti kita tetap berkisar 12.000 hingga 15.000. Asal hilirisasi harus ada di Indonesia, jangan ada di luar negeri. Saat ini pangsa pasarnya adalah di Cina, Jepang, Korea, Vietnam, Myanmar, dan juga Thailand. Dan ini mau merambah ke Eropa, tapi lagi-lagi kita harus berekspor dulu ke Myanmar, Thailand. Kalau bisa, saya berharap kalau bisa Indonesia langsung, mengapa tidak? Harus lewat negeri yang lain. Saya berharap, petani berharap, kalau toh bisa, maka harga porang bisa bertahan dengan harga di atas 10.000. Meski mengalami penurunan harga di masa pandemi, pembudidayaan porang diharapkan tetap tumbuh dan petani Bali tetap menjaga kualitas. Ditegaskan petani porang Bali tetap menerapkan SOP dengan semakin baik seperti pemakaian pupuk organik dan mengurangi penggunaan bahan kimia, sehingga dapat bersaing dengan porang dari negara lain. Ibnu Tanjung juga mengajak masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan dan mensukseskan vaksinasi nasional. Indrawan, Bali TV.